bermakna. Karena keterampilan lisan itu perlu dilatih sebagai proses awal belajar membaca. Ketika kita ngobrol sama anak, kemampuan anak dalam menerima informasi serta menyampaikan pikirannya dapat dilatih dengan bercakap-cakap. Jadi ketika kita ngobrol sama anak, bagaimana anak ini nyambung pertanyaan itu dari kita ngobrol. Jadi kalau misalnya sambil nunggu antri atau apa, ya udah, Dek, hari ini kamu paling seneng di sekolah ngapain, Dek? Aku hari ini senengnya karena jalan-jalan ke alun-alun. Kenapa ke alun-alun kok seneng? Terus aja kali. Jadi keterampilan ibunya membangun diskusi itu juga penting. Dapat dilakukan sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan ya Bu ya. Yang menyenangkan. Artinya jangan tanya, Dek, hari ini sampean oleh biji piro? Dek mau dianoni kancane ra? Nah, itu kira-kira menyenangkan enggak? Nah, pilih hal-hal yang menyenangkan yang membuat namanya senang, itu nanti dia akan rasa tertarik untuk selalu bercerita. Jadi yang pertama apa Bu? Praliterasinya berbincang bermakna, ngobrol gitu ya. Selanjutnya, nah kita kan tadi harus mengumpulkan kosakata ya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh anak, semakin mudah dia untuk membaca. Salah satunya namanya pepaya atau sepatu. Anak itu kadang belajarnya bukan se tapi se. Ketika masalah sepatu, tapi kalau dia sering dibacakan buku cerita nggak ada, dia jarang dengar kata sepatu, itu nggak pernah. Yang dia dengar apa? Akhirnya dia akan secara spontan akan membetulkan sendiri bacaannya. Nah, itu membacakan buku setiap hari salah satunya fungsinya seperti itu. Jadi melatih anak terbiasa menyimak. Jadi dia kan akan berhenti untuk mendengarkan. Konsentrasinya terlatih. Nah, ini masalah konsentrasi ini bahaya. Di sini putrane yang masih HP-nya belum ada kontrol jamnya dan masih sering lihat short. YouTube itu kan ada short-nya ya sekarang. Short itu berapa menit tayangannya? Gak ada 2 menit. Set gitu ya. Jadi konsentrasi anak itu sering pecah. Jadi belum sampai konsen dia udah pindah lagi. Kadang saya stop shotnya. Boleh yang HP 30 menit tanpa shot. Shot itu berbahaya. Meskipun shotnya shot yang aman gitu ya. Tayangan aman, tapi konsentrasi ini. Melatih anak terbiasa menyimak karena dia membaca itu nanti menyimak. Melihat huruf dan memaknai kosakatanya. Kemudian bank kosakata yang dikuasai, gunakan buku dengan kalimat yang singkat, mudah dan dipahami. Jadi cari buku yang banyak gambarnya dulu. Yang tas saya Bu. Iya. Cari buku yang banyak gambarnya dulu. Sekarang banyak di sekolah juga banyak. Gambarnya banyak. Tulisannya sedikit. Hurufnya besar. Cari buku-buku seperti ini. Ya, kemudian lanjut tadi berbincang bermakna, kemudian kita ajak anak membacakan buku setiap hari dengan kosakata. Bentar belum Mbak? Nah, untuk anak yang mulai lancar membaca, bagaimana? Pernah nggak punya anak? Saya kemarin ditanya sama salah satu guru. Bu Fida, ponakan saya itu kelas 2, terlanjur lancar membaca, tapi nggak paham makna. Saya harus gimana untuk memulai dia mulai memahamkan maknanya? Jadi kan harus mundur lagi nih. Prosesnya sudah terlanjur bisa lancar dia membaca, gitu ya. Dan anak yang sudah lancar membaca, tapi membacanya itu caranya kurang aman. Ketika ditanya, ada 2 anak, satu belum bisa membaca, tapi dia sudah sering dibacakan buku cerita. Satu itu sudah bisa membaca. Kita tanya, ini ceritanya tentang apa? Anak yang sudah membaca akan bilang ini ceritanya. Tapi anak yang belum bisa membaca, apa Bu Guru jawabannya? Main bola, ada monster. Kira-kira jawabannya banyak anak yang mana?
Imajinasinya yang terbangun banyak anak yang mana? Jangan kesusu anaknya bisa membaca. Kayakan dulu imajinasinya dengan gambar tadi. Dia udah bisa baca loh ini ya. Baca apa Bu? Gambar. Oke. Kalau untuk anak-anak yang udah lancar membaca gimana? Nah, atau tadi Bu Mida gimana anak adik saya terlanjur ponakan bisa membaca tapi nggak paham makna. Oke. Cara yang bisa kita lakukan adalah ya boleh diklik videonya. Ininya dulu, jangan ininya dulu. Yang punya kedai siapa? Ibunya siapa? Nah. Oke, suaranya dikencangkan dulu. Ya. Yang ada kedai apa? Kedai rumah. Namanya. Kedai teratai. Teratai. Kedai apa? Teratai. Siapa yang punya kedai teratai? Ibu. Ibunya siapa? Umay. Umay. Jangan fokus sama kaligrafi di belakangnya ya Bu ya. Tahu. Yang itu siapa? Umay itu di mana? Oke, jadi Ibu, ketika anak kita mulai lancar membaca, cek pemahamannya. Satu kalimat, stop. Tanyanya apa? SPOK, masih ingat SPOK? Subjek, predikat, objek. Umay istirahat di bawah pohon. Umay istirahat di mana, Le? Di bawah pohon. Yang istirahat di bawah pohon siapa? Umay. Nah, jadi ketika anak sudah mulai lancar membaca, kita cek pemahamannya dengan seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini misalnya. Tommy ingin membeli mobil baru. Si jago dia memanggilnya. Pada awalnya Tommy bingung untuk menentukan warna yang akan dia pilih. Tiba-tiba dia melihat mobil pemadam kebakaran lewat. Lalu ia tahu warna apa yang dipilihnya. Pertanyaan-pertanyaan membangun seperti ini yang harus diucapkan, yang harus dilakukan. Jangan buru-buru pakai pertanyaan tingkat tinggi atau hot high order thinking skill. Seperti apa? Ini yang terakhir. Apakah menurutmu warna pilihan Tommy adalah pilihan yang bagus? Apakah warna mobil baru Tommy? Apa Bu warna mobil Tommy yang baru? Coba dibaca. Kemudian silahkan dijawab yang ketiga. Apakah warna mobil baru Tommy? Apa Bu? Apakah disebutkan di sini merah di informasi ini? Itu sudah pertanyaan tingkat tinggi. Karena dia bisa ibu menjawab merah karena ibu dapat dari kalimat yang mana? Tiba-tiba dia melihat mobil kebakaran lewat. Pengalaman kita mengatakan bahwa mobil pemadam kebakaran biasanya warna merah. Itu sudah membangun proses asimilasi, ya, membangun pemahaman, pengalamannya dia. Nah, untuk anak kita jangan buru-buru kayak gitu dulu. Hot, sekarang yang didengung-dengungkan adalah hot high order thinking skill. Hot itu tidak akan tercapai kalau lotnya belum ada. Low itu apa? Low, rendah. Dari mana? Jawaban-jawaban yang informasinya ada di bacaan. Anak-anak kita masih banyak yang belum bisa mencari padahal jawabannya ada di kalimat. Tadi fungsional illiterate. Selanjutnya, oke, keterampilan pra membaca tadi yang pertama apa Bu? Berbincang, bermakna. Yang dua, membacakan buku. Sekarang yang ketiga sebelum mengenalkan simbol huruf. Nih Bu, yuk kita latih mengembangkan kepekaan bunyi. Bunyi tadi apa? Huruf vokal A, I, U, E, O. Sebelum mengenalkan simbol huruf konsonan itu, kenalkan anak pada berbagai bunyi huruf vokal dan suku kata untuk meningkatkan kepekaannya. Boleh Bu ini di screenshot, mau dijadikan nanti mainan sama anaknya. Misalnya bermain tebak kata. Kata apa saja yang dimulai huruf A? Kata apa saja
ada yang dimulai huruf B, itu boleh ya. Terus yang B, membedakan bunyi. Nah, ini boleh. Ini jarang dimainin. Kalau yang pertama itu sudah sering banget. Dari ketiga kata ini, mana kata yang bunyi awalnya berbeda? Yang bunyi awalnya berbeda. Ayam, ikan, apel. Yang bunyi awalnya berbeda yang apa? Ikan. Hutan, hujan, hijau. Yang berbeda apa? Hijau. Kepekaan bunyi. Anak sering diajak untuk main kayak gitu. Sekarang kalau tadi berbeda, sekarang yang sama. Dari ketiga kata ini, mana kata yang memiliki bunyi awal yang sama? Kuda, kuku, kaki. Yang sama yang mana? Kuda dan kuku. Silahkan untuk bermain seperti ini. Untuk anak TKA biasanya. Tapi kalau untuk anak TK, kalau mau bermain, saya lebih sering kata apa saja dimulai huruf A. Tapi kalau ini mau dilakukan, monggo aja ya. Anak itu berbeda-beda kemampuannya, unik. Bisa dipahami Bu tadi? Yang berbeda bunyi awalnya, yang sama bunyi awalnya. Nah, bincang bermakna juga bisa pakai kayak gini. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang bermain. Oh, lanjut Mbak. Ini. Nah, kalau anak kelompok bermain biasanya saya kenalkan dengan lagu ini. Coba. Ada anak ayam a a a, ini ikan ibu i i i, udah untuk ular u, ekor orang mas e, owa orang utan o, mari membaca a i u e o. Jadi yang huruf merahnya anaknya suruh cari di YouTube ada Onif Eko. Ini anak saya seneng banget karena dia senang, dia sering ngulang. Secara nggak nyadar dia bunyi itu akhirnya tertanam gitu ya. Selanjutnya, nah itu tadi ya, kepekaan bunyi. Nah, kepekaan bunyi juga bisa kalau misalnya kita mau memakai buku membaca. Lanjut, coba diklik. Biasanya ini dipakai juga di kelas TKA. Bisa dikencengin. Satu. Ya, mau pakai yang mana? Coba diulangi. Oke. Nah, jadi nanti Ibu banyak banget buku belajar membaca. Pilih ya. Kebetulan ini saya pilih tadi jagung, cici, dan ada lagunya dan ada gambarnya. Ya, untuk kemudian nanti arahnya anak akan yang tanpa gambar. Tapi awalnya dan dicek setiap kata itu kan harus bermakna ya. Jadi kalau belajar itu harus katanya itu kata yang bermakna. Jangan yang misalnya jikalau itu anak masih susah. Kata-kata tanpa makna itu biasanya kita hindari. Oke, kemudian ini Bu, bermain ABC 5 dasar. Biasanya kita apa? Sering ya kita ya. ABC 5 dasar, ABCDE, kayak gitu kan. Sering-sering anak itu diajak belajar kayak gitu. Kalau anak udah suka ya, dia akan ngulang-ngulang terus. Kosakatanya bertambah. Oke, diklik. Ayo Mbak Kirana apa? Nah, ayo, ya. Oh iya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, anak dicatat.
2 hours later. Iya, boleh ya. Tapi untuk yang budak tadi, kalau anaknya nggak suka nggak usah ya. Lanjut, selanjutnya Ustazah. Oke, bermain kesadaran suku kata. Vida, vida, bunda, bunda, sepatu, sepatu. Kesadaran suku kata. Biasanya nanti TKA. Tapi kalau untuk kelompok bermain cukup tadi Bu. Ya, ABC 5 dasar sama kepekaan bunyi tadi. Sisi. Jadi kalau nggak usah pakai buku Ibu bisa. Jadi tadi kan A I U E O dulu ya Bu ya. Pakai nyanyian, pakai lagu kayak gitu. Habis itu Ibu kan konsonan semua udah apa? Udah sekarang udah bosen A I U E ABC 5 dasar. Sekarang kakiku keke. Kakak kaki kiki Kitty bisa. Keke Kelapa. keong koko kopi kuku kucing kuda. Jadi nggak usah terlalu paten pola kakiku keko ya. Itu malah anak nanti terjebak pola kalau terlalu paten gitu kan. Nah selanjutnya itu tadi. Nah yang keempat setelah tadi kepekaan bunyi ini. Ketika membaca itu kan membaca simbol-simbol huruf kan. Hurufnya selalu berulang nggak Bapak Ibu? Keterampilan untuk dia peka terhadap simbol itu bisa dilakukan dengan cara permainan mencocokkan bayangan, mencocokkan gambar, mencocokkan bentuk, mencocokkan kartu yang sama. Itu sebagai awal dia nanti peka terhadap simbol-simbol yang selalu berulang. Nah, jadi ini ya. Oke. Siapa di rumah yang sudah punya puzzle? Berapa keping untuk kelompok bermain? Ingat konsep diri ya. Jangan dikasih keping yang banyak dulu. Tapi bukan hal mudah cari keping 2 keping 3 keping itu susah. Ya, yang ada kepingnya kayak gini nih ya, kelompok bermain gitu ya. Puzzle itu untuk mengasah menalarnya itu. Siapa yang sudah punya mainan seperti ini? Iya, rata-rata sudah punya. Jadi ini sangat membantu anak-anak untuk proses membaca. Membacanya apa Bu tadi? Terhadap simbol, kepekaan dia terhadap simbol. Ya, itu adalah keterampilan pra membaca, ada 4 tadi. Apa Bu yang pertama? Bincang bermakna. Yang kedua, membacakan buku cerita. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan huruf. Yang keempat, mencocokkan berbagai bentuk. Lanjut. Oke. Selanjutnya, nah ini sekedar diulang, sekedar informasi tahapan perkembangan membaca anak. Coba cek anak saya sampai tahapan berapa. Setiap anak unik, ingat, setiap anak unik, nggak sama. Suka bawa-bawa buku karena di rumah ada. Kalau di rumah nggak ada buku, yang dibawa apa Bu? HP. Fantasi, suka bawa-bawa buku. Klik us. Iya. Belinya jangan yang baru ya Bu. Jangan yang harganya 70-80 ribu, eman-eman. Beli yang second aja. Karena kalau anak-anak masih motorik halusnya suka di rumah, suka gitu ya. Iya, membawa-bawa buku karena memang ada buku yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, fantasi suka bawa buku. Tahapan yang kedua ada sebelum video. Klik lagi. Pura-pura baca. Siapa sih putranya bisa ngocok Indo? Karo Alfa. Pasti semua bisa ya. Pura-pura baca dan dia sangat percaya diri. Oke, lanjut sama Us. Ini huruf apa Ena? Ini bacanya apa? Pinter ya Bu ya. Iya, dia cukup percaya diri untuk membaca walaupun tidak cocok dengan tulisan. Hurufnya cocok nggak tadi? Oke, lanjut. Konsep diri
membaca. Apakah anak kita sudah sampai tahap itu? Kemudian membaca gambar. Jadi ada buku gambar, dia baca. Kudanya satu naik, ada bapak naik becak. Membaca gambar. Dia bisa bercerita. Karena apa? Dia pernah diceritakan oleh ayah ibunya, akhirnya dia membaca gambar. Lanjut. Pengenalan bacaan, mulai mengingat cetakan yang ada di sekelilingnya, tertarik pada bacaan. Ini yang tadi saya bilang. Ketika dia tiba-tiba senderan, ada tulisan, karena dia sudah tertarik membaca, dia akan oh iya, ya, nggak kelihatan karena oke, misalnya dia senderan di sini. Makanya saya selalu bilang sama bu guru kalau dapat BOP itu bu guru kan suka mengecat dinding di TK pakai gambar-gambar itu kan. Itu kalau dia sudah belajar literasinya lebih lagi, dia akan selalu setelah ada gambar itu harus ada tulisan. Jadi ketika anak santai-santai, dia pasti akan langsung membaca. Proses karena dia udah tertarik membaca. Berarti tadi sudah bangun yang namanya sleeping effect-nya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah sudah membaca lancar. Klik lagi nggak apa? Klik dulu. Klik dulu. Ingin ibu kenal. Oke, baru diklik ininya. Sekarang bukan aku yang menginap di rumah sama aku juga sampai kita sudah menjadi kakak. Sudah mulai keluar intonasi. Mantap ya. Oke, ibu pernah nggak dengar anak sudah fokus membaca lancar tapi bacanya begini? Banyak teman, Abimanyu, Nyoman, Sonya, anak Indonesia, mereka saling bertoleransi karena berasal dari, pernah dengar kayak gitu? Kenapa seperti itu? Oke, karena ternyata tidak pernah punya pengalaman yang namanya read aloud, membaca lantang. Jadi tidak pernah punya pengalaman dibacakan buku oleh orang dewasa. Orang dewasa itu kalau membaca buku, apalagi yang ini ya, pasti kita pakai gini kan. Abimanyu, Nyoman dan Sonya adalah anak Indonesia. Mereka saling bertoleransi karena berasal di daerah yang berbeda. Ada apanya Bu ketika membaca? Intonasi lengkok-lengki itu akan ketika dia sering dibacakan dengan intonasi yang baik, dia akan spontan seperti anak tadi. Dia akan membuat intonasinya sendiri. Jadi untuk anak-anak yang membacanya datar, itu tadi cek dia tidak pernah punya pengalaman didengarkan buku, dibacakan buku cerita. Makanya sekarang semua PAUD itu wajib untuk membaca lantang. Di beberapa tempat di binaan kami, sebelum pulang sekolah, bu guru wajib membacakan cerita, bukan menceritakan buku, tapi membaca buku. Jadi apa yang diucapkan itu sama dengan tulisan, kemudian berintonasi. Jadi ketika anak pulang, anak itu kan paling senang dibacain buku, ya. Anak saya waktu mau SMP mau pondok itu dia udah bisa baca, tapi minta dibacain buku cerita. Toto-chan habis. Toto-chan itu dibacain, saya bacain 2 halaman, besok tak bacain. Kelas 6 itu Bu. Ya semoga itu jadi pengalaman positifnya sama maknya ya. Maknya gak pernah di rumah. Nah, jadi anak itu suka. Jadi ketika dia pulang, sebelum pulang dibacakan buku cerita, itu karena dia senang. Itu tadi pengalaman positifnya akan terekam. Anak usia dini itu sangat merekam hal itu. Lanjut. Iya, tinggal sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya anak kita nanti seperti anak seperti ini? Ini anak saya yang nomor 2 yang cerebral palsy. Dia masih proses membaca lancar. Lusa, dia menggendong anak di kantong. Oke, dia menggabungkan huruf masih proses. Sudah, kita biarkan saja. Jangan terlalu banyak
Koreksi. Kalau dikoreksi jadi bagaimana? Mutung, Bu. Sudah. Jadi nanti dari membaca lancar, ya. Kadang karena kalau mau tidur itu kan dibacakan cerita. Terus saya kan kadang suka nanya. Kalau mungkin dia udah bosan, Bunda kita nanya. Kalau kayak gitu berarti tandanya kita harus diam. Oke, selanjutnya udah mau selesai nih guys. Selanjutnya, oke, jadi itu yang ya tadi proses membaca tadi pertama dari gambar, kepekaan bunyi yang akhirnya nanti dia bisa menggabungkan huruf-huruf. Jadi kita sudah tidak memakai sistem seperti ini lagi. G. Aqua. Nah, I, K, O, K, G, O, G. Ogo. Gambarnya apa? J, A, G, O. Bisa boleh pitik. Emosi semua itu. Emosinya apa, Bu? Positif lah, Bu. Padahal anak cerdas banget. Ih, pitik. Oh. Oke. Jadi sekarang kita sudah tidak pakai proses mengeja. Nah, ada satu hal setelah ini saya ingin sharing ke Bapak Ibu dan silakan untuk dipakai, namanya jurnal menggambar bebas, dan alhamdulillah di sini masih dipakai ya Ustazah. Siapa yang pernah melihat jurnal gambar bebasnya anak-anak? Oke, isinya apa? Next, Ustazah. Isinya apa, Bunda? Coret satu. Gambarnya itu berulang, Bun. Kalau disuruh gambar bebas sekolah itu keluarga, ada saya, ayahnya, adiknya, terus gambarnya diulang-ulang. Berapa bulan? Ini C7. C7 berapa bulan berarti udah? 4 tahun ya. Oke. Mau 5. Ketika disuruh gambar bebas di sekolah itu digambar keluarga, rumahnya. Terus pokoknya tentang keluarga semua diulang-ulang. Alhamdulillahnya apa, Bu? Itu masih di aku. Iya, yang ada di hatinya adalah keluarganya. Tapi kenapa kok nggak beda-beda? Oke, gimana nanti biar berbeda? Mungkin karena dia masih suka konsepnya tetap keluarga. Tapi gimana nanti biar keluarganya lebih berkembang? Bukan kemana? Loh, mamanya langsung hilang-hilang. Oke, nanti kita bahas ya sebelum ini. Ternyata ada slide berikut ini. Jadi kita sudah bukan mengeja lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya kita memakai model sebelumnya Ustazah, yang tadi gajah. Nah, kita sekarang memakai seperti ini ya. Jadi langsung membaca tulisan yang sebelumnya sudah bermakna. Ini kebetulan ada buku gajah. Oh, aku nggak baca, nggak bawa ya seri gajah. Jadi ada gajah gorila. Nanti di akhir ada seperti ini. Cara bacanya nanti kalau TKP ya, TKA, TKP kayak gitu. Yang warna merah ini yang baca anaknya. Anaknya tadi kan sudah diajak nyanyi Gagigu Gego ya. Jadi yang warna merah itu anaknya. Misalnya tuh gajah. Misalnya saya jadi anak, panjenengan jadi orang tuanya. Yuk kita baca bareng-bareng. Oke, anak merah deh. Ga. Ga. Gi. Ki. Gu. Gu. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau nanti memakai buku-buku model membaca, ya kebetulan dari berbagai ini saya memakai ini untuk membantu anak saya. Next, oke. Nah, ini jurnal menggambar. Ada sebagian bunda yang sudah menerapkan, ada yang belum. Saya sharing yang belum dulu ya bunda ya, biar terinspirasi. Dan kelihatannya ada manfaatnya nggak? Apa manfaatnya? Jadi anak itu bisa punya imajinasi, terus dia bisa aku lagi sendiri sama mama kalau memasak, jadi dia bisa bercerita. Oke, dari gambarnya kita bisa melihat banyak makna yang terungkap gitu ya. Oke, sekarang begini, yang dilakukan oleh bunda siapa? Farisa. Bunda Farisa. Jadi namanya jurnal menggambar bebas. Itu lakukan di kertasnya kosong. Intinya menggambar bebas, Bapak Ibu. Kertasnya harus kosong, nggak boleh ada yang garis. Mau ada warnanya pink, hijau, nggak apa-apa. Pokoknya polos, ya. Karena anak kita kelompok bermain, usahakan yang besar. Paling ya jangan A5 lah ya.
A5 nggak apa-apa, bekas kalender biasanya ya. Segini, tapi jangan dibagi dua ya. Insya Allah kita bisa ya kayak gitu. Terus minta mereka menggambar. Next Ustadzah coba yang bawahnya. Gambar apa aja? Wes ditok nesek 5 menit deh gambar. Setelah gambar nanti baru gali gambarnya. Pakai 5W1H kalau kita bingung patokannya. 5W1H itu berarti apa? Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Gambarnya apa Mas ini? Rumah. Rumahnya siapa? Rumahku. Kenapa gambar rumah? Kamu pernah lihat rumah di mana aja? Wes pokoknya ditanya. Sudah kan? Nanti kan dia cerita. Setelah itu bilang sama dia, Bunda bantu tulis ya, nulis rumah. Ya, izin dulu. Bunda bantu tulis rumah ya. Panjenengan nulis rumah pakai huruf kecil ya yang Bunda ya. Huruf kecil dulu. Rumah. Selain imajinasinya terbangun, ketika panjenengan nulis rumah, itu yang terjadi apa? Konsep bahwa ternyata tulisanku ini ada namanya. Tulisan ini gambarnya. Nah, kesadaran itulah yang sedang dibangun. Kemana arahnya? Pemaknaan. Jadi tulisan dia itu bermakna. Bisa dipahami teman-teman? 1, 2 gitu aja. Tapi ada anak yang kayak gini, misalnya ada apa namanya, pulpen enggak ya Mbak? Iya. Spidol. Ya udahlah, nggak apa-apa. Silakan Ustazah. Oh enggak. Gini aja contohnya, nggak apa-apa saya cerita. Anak itu kalau anak kelompok bermain kan gambarnya seurung bentuk ya. Ya. Bunder. Bunder. Ditanya, ini gambar apa nak? Jawabnya bis. Gambarnya apa tadi? Udah kayak bis belum? Gimana biar gambar bulat itu bisa jadi kayak bis? Gimana? Dikasih? Salah satu kuncinya jangan nyuruh. Ojo ngongkon. Tapi bertanya. Ini gambarnya apa Mas tadi? Bis. Bis itu biar jalan harus ada apanya Mas? Rodanya yang mana ini? Nanti dia klik raketan titik atau apa pasti ada, dia akan menambahkan roda. Sudah ada rodanya ya? Ada apa lagi biasanya? Jendela, boleh. Kira-kira kita mau tanya apa dari jendela biar dia ngasih jendela? Neng bis ki panas gak Mas? Ya khawatir, tapi beberapa anak itu jarang naik bis ya, kadang ya. Kalau kita di tempat sempit gitu suka panas gak sih Mas? Gak enak ininya, gak ada ruangan, gak ada angin yang masuk, panas. Biar gak panas, dikasih apa Mas? Sambil nunjuk bisa. Apa itu namanya? Jendelanya yang mana bisnya? Jadi bertanya, bertanyanya dengan pertanyaan terbuka. Jadi nih, yuk dikei apa tadi? Jendela. Roda no. Nah itu jenenge bertanya atau menyuruh? Padahal kita tadi jangan menyuruh, tapi dengan bertanya. Nah begitu caranya biar tadi yang blunder tadi bisa layak disebut bis. Sudah ada roda, ada jendela. Gitu ya teman-teman ya. Gimana kasusnya tadi kayak anaknya Bunda itu aja, tambahin Bun. Oh ini ayah, ini Bunda. Kita sedang ada di mana nak di sini? Ke itu loh Bun, kemarin waktu kita ke puncak. Oh ke puncak. Kita nginep di mana? Di villa. Di villa kemarin ada apanya ya? Prosotannya. Ini prosotannya. Paling yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi memperkaya. Jadi sebenarnya jurnal itu awalnya untuk apa? Bukan untuk literasi Bunda, ayah Bunda. Itu adalah melepaskan emosi. Kita kalau bete ngapain? Panjenengan kalau bete ngapain Bunda? Scroll TikTok. Oke, olahraga ya ininya ya. Panjenengan drakor. Harus saya bisa di sini ya. Kadang ada yang bersih-bersih kulkas. Kadang ada yang kalau bete saya kemana? Saya ke pasar. Saya ketemu
sama mbok-mbok jangan itu ternyata menghilangkan kebetean bagi saya. Karena saya orang sosial, jadi saya kan seneng ngomong. Ya, pokoknya gak ngenyang teman-teman lah gitu lah ya. Nah, anak itu sama, dia juga kadang emosinya terpendam. Awalnya kita belajar jurnal, makanya jurnal itu ditaruh pagi hari untuk melepaskan emosi. Anak ketika gambar, itu emosinya lepas. Panjenengan kalau putrane bete, tantrum, wis mulai ambukannya, wis kesel loh, tantrumnya kan bad. Kalau dia nggak ngantuk, Mas mau gambar nggak? Tanya. Kalau dia mau gambar, kasih gambar Bu. Nanti dia untuk melepaskan rilis emosi. Awalnya itu jurnal, kemudian digabunglah samanya yang namanya pemahaman tulisan literasi. Nah itu. Jadi mungkin itu ya bunda, ayah, bunda semuanya. Praliterasi yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita banyak banget. Satu yang saya pengen sampaikan dan juga titipan dari teman-teman di Darussalam, jangan terburu-buru pengen putrane pinter. Berproses, bermakna agar dia nanti pondasinya kuat, akhirnya dia melenting. Ya, jangan bandingkan dengan satu dengan yang lain. Ojo ke susu pinter. Mungkin itu aja dari saya, ayah bunda. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.